Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, Bapak berharap kabar kalian semua dalam keadaan sehat. Dan tentunya anak-anak beserta keluarga selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Tentunya di kelas 3 ya. Nah, anak-anak pasti sudah sarapan ya. Kalau belum sarapan, anak-anak boleh sarapan dulu baru mengikuti pembelajaran kita. Agar apa? Agar anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aku tumbuh dan berkembang. Bengkulu 15 Juli 2021. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, Bapak akan mengajak anak-anak untuk memohon berkat kepada Tuhan agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk belajar bersama. Berkatilah kami agar mampu menyadari karya agung-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Engkau telah menjaga, mendampingi, dan memelihara hidup kami sejak lahir, sehingga kami dapat tumbuh dan berkembang menjadi seperti sekarang ini. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa. Itu tandanya Tuhan akan hadir di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengajak anak-anak untuk salam tarakanita terlebih dahulu ya, agar anak-anak semakin semangat mengikuti pembelajaran kita. Nah, anak-anak sudah siap ya salam tarakanita kita? Oke, siap? Salam tarakanita. Satu hati, satu semangat, tarakanita. Yes, iya. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, memahami pertumbuhan dan perkembangan diri saat ini dan sebelumnya. Kemudian, memahami arti pertumbuhan dan perkembangan. Ketiga, memahami orang lain yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan diri. Keempat, mensyukuri pertumbuhan dan perkembangan diri sebagai anugerah Allah. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, Bapak akan memperlihatkan kepada kalian gambar. Anak-anak, mohon dilihat ya, gambar apa kira-kira ini ya. Nah, ada gambar bayi, kemudian ada balita, kemudian ada gambar anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, kira-kira ini gambar apa ya anak-anak ya? Ada yang tahu? Iya, ini adalah gambar proses pertumbuhan dan perkembangan seseorang ya. Mulai dari bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian ke lansia. Nah, kira-kira kalian ada di tahap mana ya?
Ayo, tahap mana kira-kira? Iya, pintar. Nah, anak-anak, kalian itu masuk ke dalam tahap anak-anak ya. Di sini kalau Bapak masuk ke dalam tahap dewasa. Nah, sebentar lagi nanti kalau Bapak sudah tua atau sudah umur kira-kira di atas 50-an ke atas, Bapak sudah termasuk ke lansia. Nah, anak-anak masih termasuk dalam proses perkembangan pertumbuhan anak-anak. Nah, kita lihat pengertian pertumbuhan. Kira-kira apa yo pengertian pertumbuhan? Ada yang tahu tidak? Iya, benar. Jadi, pertumbuhan itu sendiri adalah suatu proses pertambahan atau perubahan tubuh manusia ya. Ini lebih ke fisik ya. Misalkan dari ya awalnya kecil, masa bayi, kemudian menjadi besar atau tinggi ya. Nah, itu merupakan arti dari pertumbuhan. Nah, kita akan melihat gambar yang kedua, kira-kira gambar apa ini? Ya, ada seorang ibu sedang mengajari anaknya menulis. Nah, kita lihat gambar yang kedua ini, kira-kira gambar apa ini? Iya, pinter. Ini ada gambar anak sedang megang piala. Itu artinya anak ini sedang mendapatkan juara menulis kira-kira ya anak-anak ya. Nah, dari kedua gambar ini adalah merupakan suatu proses pertumbuhan atau perkembangan seorang anak ya, yang dulunya ketika anak-anak masih belum bisa menulis, ada orang tua yang mengajari kalian, ada guru yang mengajari kalian menulis. Nah, kemudian anak-anak menjadi pintar, bahkan menjadi juara menulis ya. Nah, ini adalah merupakan proses perkembangan atau pertumbuhan anak ya. Nah, kira-kira pengertian perkembangan itu apa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu tidak? Ya, benar. Jadi, perkembangan itu sendiri adalah suatu proses perubahan dalam segi kepintaran. Nah, itu adalah merupakan arti dari perkembangan itu sendiri. Nah, setiap manusia dalam hidupnya itu pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu bisa saja secara jasmani maupun rohani. Nah, perkembangan setiap manusia itu memiliki perbedaannya masing-masing ya. Contohnya, ini tadi masa apa ya anak-anak ya? Iya, pintar, masa bayi. Nah, kita lihat ketika bayi itu kalian sudah bisa apa saja. Nah, ketika bayi, anak-anak masih hanya bisa menangis, kemudian belum bisa melakukan sesuatu sendiri, kemudian orang tua kitalah yang merawat dan memenuhi segala kebutuhan kita. Oleh karena itu, ketika kalian masih bayi, itu masih sangat bergantung kepada orang tua ya. Nah, itu masa bayi. Kita lihat lagi gambar yang kedua. Ini kira-kira masa apa tadi? Ayo, habis bayi, kemudian masa apa? Iya, pintar, masa balita. Nah, kita lihat ketika masa balita, mereka bisa bermain dan berlari sesuai keinginannya. Kemudian mereka bisa mengatakan keinginannya dengan menangis. Nah, kemampuan untuk melakukan gerak, misalnya
melambaikan tangan. Kemudian mereka sudah bisa makan sendiri ya. Nah, anak-anak pasti ketika anak-anak masih balita, anak-anak hanya bisa bermain, kemudian berlari sana ke sini ya. Kemudian misalkan anak-anak masa balita itu keinginannya itu dengan cara menangis. Kemudian kemampuannya contohnya bisa melambaikan tangan, kemudian dia juga bisa makan sendiri. Nah, kita lihat. Nah, setelah masa balita, masa apa? Iya, masa anak-anak. Kita lihat ketika masa anak-anak, tubuhnya mulai tumbuh menjadi besar. Kemudian mereka bisa melakukan tugasnya sendiri. Contohnya, merapikan tempat tidur, menata buku, kemudian makan, mandi, dan berpakaian sendiri. Nah, kalau anak-anak yang sekarang belum bisa merapikan tempat tidur, belum bisa menata buku, terus makan masih disuapin, memakai baju masih dipakein, nah itu berarti kalian belum masuk ke dalam masa anak-anak ya. Makanya anak-anak harus bisa merapikan tempat tidurnya sendiri, kemudian menata bukunya sendiri, kemudian makan, mandi, berpakaian dengan sendiri. Nah, selanjutnya kemampuan untuk mendengar dan berbicara itu semakin baik. Contohnya memanggil mama, papa, dan organ tubuhnya sudah mulai berkembang. Nah, itu masa anak-anak. Kemudian kita lihat setelah masa anak-anak, masa apa ya kira-kira ya? Iya, pintar. Nah, masuklah ke masa remaja. Kita lihat. Ketika remaja, itu pertumbuhan fisiknya sudah bertambah besar dari yang anak-anak. Yang kedua, mereka sudah semakin tinggi, kemudian berat badannya makin bertambah. Selanjutnya, kemampuan untuk berpikir, berimajinasi mereka sudah lebih baik dibandingkan masa anak-anak. Mereka sudah bisa menilai tentang sesuatu, mana yang baik ataupun buruk dalam hidupnya. Kemudian, mereka sudah bisa melakukan sendiri secara manual atau tanpa bantuan orang lain. Nah, ini merupakan masa remaja. Nah, kita lihat selanjutnya setelah masa remaja. Itu masa apa ya? Iya, pintar. Nah, kita masuk ke masa dewasa. Nah, pada tahap manusia dewasa, bentuk tubuhnya sudah semakin besar, usianya pun bertambah, kemudian memiliki pribadi yang dewasa. Nah, selanjutnya orang dewasa sudah bisa bekerja dan memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah dengan bekerja. Ya, tentunya kalau seperti papa mama kalian itu sudah masa dewasa. Nah, papa mama kalian pastinya memiliki tanggung jawab, yaitu mencari nafkah dengan bekerja. Semua kemampuannya bertambah dan semakin bijaksana tentunya ya. Nah, ini masa dewasa. Kita lihat yang terakhir, ini masa apa? Yo, masih ingat? Iya, pintar. Masa lansia. Nah, ketika masa lansia, kemampuan fisiknya mengalami kemunduran. Misalnya, kulitnya keriput, kemudian rambutnya menjadi putih ya. Nah, seperti yang gambar ini dan lain-lain. Nah, pendengaran dan penglihatannya pun mulai berkurang. Selanjutnya, kemampuan berpikir mulai terbatas dibandingkan ketika masa
dewasa. Nah, anak-anak, ini adalah merupakan proses perkembangan dan pertumbuhan anak ya. Pasti tentunya berbeda-beda dari masa bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia itu berbeda-beda, tidak sama. Nah, dari keenam tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu tidak terlepas dari peranan orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh, orang tua, kemudian guru, saudara, kakak, maupun tetangga kita. Nah, mereka semua ini memiliki peran ya, peran dalam pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai manusia. Kemudian, kalau kita sebagai manusia telah mengalami perkembangan, bagaimana dengan Yesus? Nah, Yesus itu juga mengalami perkembangan layaknya seperti kita sebagai manusia. Nah, kita akan melihat perkembangan dalam diri Yesus ya. Kita lihat bersama-sama di dalam kitab suci Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 50. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan. Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di bait Allah.
tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. "Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali." Jawab Yesus, "Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku." Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besar, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, bagaimana anak-anak videonya? Sungguh menarik, bukan? Nah, itu tadi merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan Yesus ya. Sama seperti kita. Yesus ternyata juga memiliki proses pertumbuhan dan perkembangan dalam diri Yesus. Nah, kita lihat rangkuman materi kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, tumbuh dan berkembang adalah proses yang dialami oleh setiap orang. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara fisik dan psikis. Nah, perkembangan fisik itu adalah proses perkembangan yang terjadi pada bagian tubuh manusia. Ya. Kita lihat contoh perkembangan fisik manusia antara lain tubuh bertambah besar, kemudian badan semakin tinggi dan dapat berjalan serta berlari dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh perkembangan fisik manusia. Kemudian kita lihat perkembangan psikis adalah perkembangan mental, rohani dan kecerdasan yang dialami oleh manusia seiring dengan pertumbuhan fisik. Kita lihat contohnya apa saja. Yang pertama, pandai menulis, pandai menari, pandai bercerita, dan pandai memainkan alat-alat musik dan lain-lain ya. Nah, itu adalah merupakan contoh perkembangan kecerdasan manusia secara psikis ya. Nah, kita lihat contoh kemampuan manusia yang bersifat rohani antara lain rajin berdoa, kemudian hidup disiplin, hidup mandiri dan bersikap jujur. Nah, sama dengan diri Yesus, pada usia 12 tahun, Yesus itu merayakan Paskah di Yerusalem bersama kedua orang tuanya. Nah, setelah merayakan Paskah bersama orang tuanya, Yesus tertinggal di Bait Allah, sedang bertanya jawab dengan para imam dan guru. Para imam dan guru kagum akan kecerdasan Yesus karena dapat menjawab pertanyaan mereka. Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, serta semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kecerdasan dan sifat-sifat baik yang dimiliki Yesus itu karena peran orang tuanya dan orang lain yang ada di sekitarnya. Sama dengan kita juga ya. Peran orang lain atau peran orang tua itu sangat berpengaruh terhadap kecerdasan dan sifat-sifat baik kita. Nah, sikap Yesus yang patut kita contoh berdasarkan kutipan teks kitab suci tadi yaitu adalah mengikuti
nasihat orang tua. Ya. Jadi anak-anak harus mengikuti nasihat orang tua, tidak boleh melawan orang tua ya. Itu sikap yang harus kita contoh berdasarkan kitab suci. Nah, Yesus juga mengalami perkembangan secara manusia, yaitu ia hidup dalam asuhan orang tuanya, ia meneladani hidup dari orang tuanya, kemudian ia disunat pada umur 8 hari, dan ia menjalani hubungan yang akrab dengan bapaknya, orang tuanya, dan sesamanya. Nah, cara yang perlu kita lakukan untuk mensyukuri atau berterima kasih atas pertumbuhan dan perkembangan secara fisik adalah yang pertama, rutin berolahraga. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, ini adalah cara kita untuk mensyukuri atau berterima kasih atas pertumbuhan dan perkembangan kita secara fisik. Nah, cara yang tepat untuk bersyukur kepada Allah atas kemampuan kita adalah yang pertama, mengembangkan bakat dan kemampuan. Ya, tentu misalkan anak-anak pintar melukis, ya anak-anak harus mengembangkan bakat kalian atau kemampuan kalian itu dengan cara berlatih terus-menerus tentunya. Kemudian mengikuti lomba dan latihan. Ya, misalkan ada lomba melukis, ya kalian harus ikuti lomba itu dengan cara dan berlatih secara terus-menerus. Kemudian belajar dengan rajin dan tekun. Tentunya kalian harus belajar dengan rajin dan tekun ya, agar bakat atau kemampuan kalian itu bisa terasah dengan baik. Nah, anak-anak, ini materi kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita ambil sikap berdoa, kita memohon pada Tuhan karena Tuhan sudah melindungi kita selama pembelajaran kita pada hari ini. Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah orang tua, Bapak, Ibu Guru, dan semua orang yang telah membimbing, mendampingi hidup kami, sehingga kami dapat bertumbuh dan berkembang menjadi manusia seturut dengan citramu. Ajarilah kami untuk selalu mensyukuri semuanya ini dan mampu untuk mencintai mereka semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak berikan ini sungguh bermanfaat bagi kalian. Nah, untuk tugas pada pagi hari ini nanti akan Bapak share melalui PDF ya. Bapak akan share di grup kelas masing-masing. Nanti untuk tugasnya tolong dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu ya, biar anak-anak tidak terlalu menumpuk tugasnya. Oke, itu saja. Semoga anak-anak selalu menjaga kesehatan ya. Kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan nantinya kita dapat belajar bersama di sekolah bersama dengan Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang lain. Selagi Bapak mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.